Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanta dengan NIM 1221025 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah kelas A. Yang mana tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi ujian tengah semester dalam mata kuliah Tafsir Ayat Ahkam 3 yang diampu oleh Ibu Afdilanisa LCMA. Baik, kami diberikan 3 soalan untuk memenuhi UTS, yang mana soalan pertama yaitu bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Yang kedua, bagaimana konsep adil dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dan yang ketiga, bagaimana konsep amanah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Baiklah, saya akan mulai dari jawaban dari soalan yang pertama, bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum. Baik, sebagaimana yang kita ketahui dalam Quran Surah An-Nisa ayat 65 dikatakan, maka demi Tuhanmu, mereka tidak akan beriman sebelum engkau menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang sedang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa keberatan terhadap hasilnya, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Dari ayat ini dikatakan bahwasannya dalam penegakan hukum itu harus dengan adil seadil-adilnya, tanpa memberatkan salah satu pihak atau tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Kemudian dalam penegakan hukum tersebut kita harus seadil-adilnya. Kita tidak boleh memandang derajat, martabat ataupun harkat seseorang. Apabila dia misalnya keluarga, saudara, karib kerabat, kita harus tetap penegakan hukum itu harus di tengah-tengah. Kemudian ditegaskan lagi dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasuli wa ulil amri minkum, yang artinya wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah para penguasa yang berada di antara kamu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Dan apabila terdapat perbedaan terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Rasul. Yang mana dimaksudkannya, apabila dalam memecahkan perkara kita harus mempedomani apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan kita harus mempedomati tersebut tanpa berpihak kepada salah satu pihak. Maka dalam ayat ini ditegaskan untuk memecahkan sesuatu itu dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Kemudian dipertegas lagi dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48-49 yang dalam artinya disebutkan, kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran sebagai pelengkap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Yang mana dalam kitab ini segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis lagi, dan tegakkanlah itu kebenaran dengan benar dan adil, yang mana jangan kita mengikuti keinginan salah satu mereka dan meninggalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, karena itu tidak boleh, dan kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 49 atau ayat setelahnya ditegaskan lagi, apabila ada permasalahan, kembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka dari situlah dalam Al-Quran kita mendapatkan bahwa Allah dengan tegas menyatakan bahwasannya apabila terjadi perkara terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Dan kita tidak boleh berpaling kepada salah satu pihak dan meninggalkan apa yang ada dalam Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk dipedomani, untuk diikuti, dan untuk dilaksanakan, bukan untuk ditinggalkan. Apabila kita berpaling dari apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah berkehendak untuk menimpakan musibah kepada orang-orang tersebut terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Sekian jawaban saya terhadap persoalan yang pertama. Selanjutnya saya akan menjawab persoalan nomor 2, yang mana soalnya itu bagaimana konsep adil dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Baik, adil ialah tidak berat sebelah atau seimbang, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dikatakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum sana'a qaumin alla alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan, karena Allah menjadi saksi yang adil.
menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena dia lebih dekat dengan takwa. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat ini dapat kita ketahui bahwasannya hendaklah dijadikan adat kebiasaan kita itu untuk menegakkan kebenaran yang disertai dengan rasa ikhlas kepada Allah tanpa memandang apapun dalam segala hal yang kamu lakukan, baik perkara dunia maupun perkara akhirat, bukan untuk manusia dan bukan juga untuk mencari popularitas. Selanjutnya syuhada Bilqis, kesaksian, yang mana di sini dimaksudnya yaitu menyaksikan kebenaran kepada hakim, menyatakan kebenaran kepada hakim supaya hakim bisa bertindak dengan benar tanpa berat sebelah dan tanpa memihak kepada salah satu pihak. Kemudian walaya jrimanakum sana aqomin ala Allah ta'adilu. Janganlah permusuhan dan kebencian kita terhadap satu kaum mendorong kita untuk tidak berlaku adil, dan jangan dalam menegakkan kebenaran itu kita tidak boleh pilih memilih. Misalnya dia keluarga kita, kerabat kita, sahabat kita ataupun yang lainnya, apabila mereka salah kita tetap menegakkan kebenaran. Kemudian diteruskan i'dilu, berlaku adillah, ditegaskan sekali lagi untuk supaya berlaku adil, jangan berat sebelah, jangan memihak kepada salah satu pihak yang salah, karena sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang telah kita kerjakan. Allah melihat segala sisi. Apabila kita tidak menegakkan kebenaran, apabila kita tidak berlaku dengan adil, dan sesungguhnya hakim itu ada 3 jenisnya, 2 diantaranya masuk neraka dan 1 diantaranya masuk surga. Yang 2 diantaranya masuk neraka karena mereka tidak menegakkan keadilan. Baik, soalan saya akan menjawab soalan yang terakhir, yang mana yaitu bagaimana konsep amanah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Amanah yaitu bisa diartikan sebagai tentram, aman, dan juga selamat atau pemeliharaan terhadap apa yang diamanahkan. Sedangkan menurut Darmis yaitu benar-benar dipercaya. Maksudnya apabila orang yang diberikan amanah atau dititipi amanah, orang tersebut harus mampu untuk melaksanakannya terhadap apa yang diamanahkan. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, yaitu sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dijaga dan dipelihara dan dikembalikan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya. Sedangkan yang menjadi acuannya yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'un basir. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, yang mana yang dimaksudkan dari ayat ini Allah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, artinya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Kalimat ini mencakup seluruh manusia dalam menunaikan segala amanat. Yang paling penting ialah amanat bagi para pemimpin dan para penguasa, yang wajib bagi mereka untuk menunaikan amanatnya dengan tujuan untuk mencegah kezaliman dan senantiasa berusaha untuk menegakkan keadilan bagi para rakyatnya. Yang mana amanat ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya supaya tidak salah kaprah, salah kerjaan, atau salah penafsiran nantinya, sehingga para penguasa bisa menyejahterakan rakyatnya dengan amanat yang diberikannya. Mereka bisa menjalankan amanat sesuai dengan porsinya, tidak melebih-lebihkan, tidak mengurang-ngurangi. Karena Allah melimpahkan amanat kepada mereka untuk amanat yang mereka pikul untuk menegakkan keadilan dalam menegakkan kebijakan mereka yang mereka laksanakan selama mereka memerintah. Selanjutnya dilanjutkan dengan ayat yang artinya apabila menegakkan hukum harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang mana dimaksudkan di sini yaitu kita harus menyerahkan amanat
tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, yang kita rasa dia bisa melakukannya, dia bisa mendapatkannya, dan dia bisa menggunakannya dengan baik. Seperti para penguasa, misalnya presiden, kita bisa memilih presiden yang dapat kita percaya. Misalnya dia bisa menjalankan amanahnya, dia bisa menjalankan tugasnya sesuai apa yang telah dilimpahkan kepadanya, tanpa nantinya yang berakibatkan kezaliman terhadap rakyat-rakyatnya. Baik, sekian jawaban saya atas pertanyaan yang nomor 3. Baik, setelah saya menjawab dari ketiga soalan tersebut, saya akan memberikan kesimpulan terhadap 3 pertanyaan tersebut, yang mana dari ketiga pertanyaan tersebut sama-sama saling keterkaitan antara satu sama lain. Yang mana bagaimana ketentuan Al-Quran tentang penegakan hukum yang dibahas dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59, 65, dan Al-Maidah 48, 49 yang mengatakan bahwasannya adil dalam menegakkan hukum Allah harus dilaksanakan dengan adil, tanpa berat sebelah, tanpa memihak salah satu manapun yang bersengketa. Apabila memutuskan suatu perkara tanpa memakai hawa nafsu, tanpa memandang mereka dari derajatnya, martabatnya, ataupun posisinya dalam kehidupan kita. Misalnya dia keluarga kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita. Apabila dia salah, maka dia dinyatakan bersalah, dan apabila dia benar, maka dinyatakan dengan benar. Yang mana dalam penegakan hukum, apabila terdapat persengketaan, maka dikembalikan kepada Al-Quran, hadis dalam menegakkan hukum tersebut. Kemudian konsep adil dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8 yang dikatakan tadi, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dengan menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian kamu terhadap satu pihak menggolong kamu, mengantarkan kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat dengan takwa, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini juga ditegaskan bahwasannya adil kita harus berlaku adil dengan seadil-adilnya, tanpa berat sebelah. Yang mana jangan kebencian kita terhadap salah satu pihak untuk mendorong kita tuh untuk tidak adil. Maka kita harus berlaku adil, karena adil itu ialah sebuah pengajaran yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyejahterakan semua umatnya. Dan selanjutnya kesimpulan dari yang tiga, yaitu konsep amanat dalam Quran Surat Al-Nisa ayat 58, yang mana Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Amanat harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena kita memberikan amanat kepada orang yang kita percaya. Jadi kita percaya mereka bisa melakukan amanat tersebut. Jadi mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh supaya amanat supaya orang yang mempercayai kita bisa lanjut dan tidak meragukan kebenarannya lagi. Baik, sekian jawaban dari saya, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.